Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatiz wal ustazah, para tokoh masyarakat, para pimpinan majlis-majlis ta'lim sekecamatan Ciledug, Karangtengah dan sekitarnya, hadirin majlis taklir dan zikir akbar yang sama-sama insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merajut kembali tali silaturahim kita yang sudah kita bina dengan baik selama ini, yang dirangkai dalam rangka haul kedua wafatnya orang tua kami, guru kami Al-Mafullah Bapak Kiai Haji Abbas Basri BA. Mudah-mudahan silaturahim ini dapat membawa manfaat dan hikmah khususnya buat kita semua yang telah merasakan ilmu-ilmunya dari beliau semasa hidup. Selawat serta salam semoga tercurah kepada kekasih Allah yang juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya hatta yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita buka dengan suratul Fatihah dengan niat karena Allah. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Kita awali silaturahim kita pada malam hari ini dengan mendengarkan nasihat agama dengan seksama. Insyaallah kita awali dan kita persilakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Buya Tasmuni, kepada beliau ilahi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Sadaqallah. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Khairul Azmi
dan keluarga besar daripada almarhum guru kita yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak ibu hadirin hadirat sekalian, pengikut setia umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini tidak terasa bahwa guru kita sudah 2 tahun pulang ke rahmatullah. Oleh karenanya menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita atas wafatnya almarhum kalau guru kita Kiai Haji Abbas Basri. Beliau meninggal dunia memiliki majelis, beliau meninggal dunia memiliki anak yang saleh, beliau meninggal dunia memiliki ilmu yang bermanfaat. Begitu banyak murid-murid beliau. 3 hal sudah terpenuhi oleh beliau yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. 3 hal sudah dipenuhi oleh guru kita. Namun kematian pulang ke rahmatullahnya saudara kita, guru kita, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita yang hari ini hadir pada haul yang kedua beliau, yang dimana kata baginda Rasul, taraktu fikum wa idhaini natikan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 nasihat. Yang pertama adalah nasihat yang berbicara, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah nasihat yang diam, yaitu adalah kematian. Kalau Al-Quranul Karim ini sebagai nasihat kita, sudahkah Al-Quran kita jadikan sebagai penasihat dalam kehidupan kita? Sudahkah Al-Quran kita amalkan dalam keseharian kita? Ini yang pertama yang harus menjadi renungan kita para bapak ibu hadirin sekalian. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin besok meninggal dunia dapat syafaat daripada Al-Quran, ingin besok meninggal dunia terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cuma sekali lagi pesan, Dek, saya cuma pesan kepada bapak-bapak amalan yang minimal sebelum bapak-bapak ibu-ibu meninggal dunia. Yang pertama, sudah kita punya deposit membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Udah belum? Pak? Bu? Udah belum baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali? Belum, mah bocah diem aja nggak ngerti. Ya. Kalau bapak-bapak belum dapat, ibu-ibu belum punya deposit 100.000 kali surat Al-Ikhlas, karena mati itu tidak ada komprominya, kira-kira berarti kalau hari ini besok kita meninggal, berarti kita belum siap karena kita belum punya deposit. Orang yang mau pulang ke Jawa itu besok Lebaran bulan Agustus dia sudah siapkan tabungannya hari ini. Padahal pulang ke Jawa paling lama 13 jam. Di Jawa paling lama 2 minggu. Tapi 1 tahun sebelum pulang dia sudah nabung terlebih dahulu.
Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu bakal pulang ke kampung akhirat. Perjalanan yang sangat jauh. Guru kita saja 2 tahun sudah perjalanannya ke akhirat, belum kembali lagi. Orang tua kita udah ada yang 30 tahun, belum ada yang kembali lagi. Nunggu sampai datangnya hari kiamat besok. Jadi terlalu nekat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai hari ini belum punya deposit surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, dari umur hidup kita sejak kita balik, itu minimal per tahunnya kita harus hatam Quran minimal 2 kali. Kalau usia saya ini itu 54, 13 tahun itu masa balik, berarti usia saya yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah 41 tahun. Kalau 1 tahunnya harus hatam Quran 2 kali, berarti saya harus sudah hatam Quran 82 kali hatam Quran sebelum saya meninggal dunia. Saya nanya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, udah berapa kali hatam Quran? Pak, berapa kali hatam Quran? Ayo, jangan kita ngomong minta syafaat dari Rasul, jangan kita berharap syafaat dari Quran, sementara mata kita, mulut kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bukankah Rasul menyatakan Al-Qur'anu yati yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Al-Quran besok akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada yang membacanya. Terkadang ini bapak-bapak, ibu-ibu, dari mulut kita jarang sekali keluar ayat-ayat Quran. Mata kita merasa berat baca Al-Quran. Bagaimana kita besok mendapat syafaat dari Quran, apalagi mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, amalin dulu nih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini tahun yang kedua almarhum meninggal. Nanti pada tahun yang ketiga saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah belum hatam surat Al-Ikhlas 100.000 kali? Bapak-bapak sudah belum hatam Al-Quran sebilangan usia baliknya? Kalau belum, kita terlalu nekat besok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya panggilan itu ada 3. Yang pertama, panggilan Allah adalah salat. Yang salat sehari semalam 5 waktu ini bisa kita tawar, entar, nanti bisa. Panggilan Allah yang kedua adalah haji. Dipanggil oleh Allah kita untuk menunaikan ibadah haji. Kita bisa berkata nanti, besok, lusa, umur sekian saya akan berangkat. Panggilan Allah yang 1 dan 2 bisa kita katakan nanti dan entar. Tapi panggilan Allah yang ketiga tidak akan ada yang bisa tawar menawar nanti. Apa panggilan Allah? Yaitu kematian. Kematian inilah panggilan Allah. Seorang hamba akan dipanggil oleh Allah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab yang bernama Husnul Khatimah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, Nabi Ibrahim tidak mau meninggal dunia. Nabi Ibrahim takut mati. Sampai Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat pencabut nyawa, tolong kirim salam kepada Allah. Apakah ada, katanya, seorang kekasih menyabut nyawa kekasihnya? Nih takut nih Nabi Ibrahim meninggal. Apakah ada seorang kekasih
mencabut nyawa kekasihnya. Lalu malaikat balik kepada Allah, ya Rabb, kata Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Apa kata Allah? Tolong katakan kepada Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, akhirnya terpaksa menyerah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, siap menyongsong kematian untuk menjemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau umpamanya besok ibu-ibu, bapak-bapak meninggal dunia, siap apa enggak? Siap apa enggak? Pada enggak siap, yakin saya. Tapi kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Mau mati enggak? Kalau masuk surga mau, mati? Oh enggak, mana mungkin orang bakal masuk surga kalau enggak mati. Jadi kalau mau masuk surga, mati dulu. Nih hadirin sekalian, makanya kita sedang menanti panggilan Allah yang ketiga, yaitu kematian. Oleh karenanya siapkan itu. Ya, kalau kita sudah siapkan itu, insya Allah kapanpun ajal datang menjemput, kita akan siap menyongsongnya, menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadirin sekalian. Kalau guru kita, alhamdulillah sudah ada tiga-tiganya. Tinggal kita berpikir nih sama diri kita. Ada terkadang orang nih, mohon maaf, rajin belajar marawisnya, rajin. Giliran belajar yang begitu-begitu rajin. Tapi sholatnya, ya, ilmu toharohnya, itu masih banyak yang berantakan. Banyak orang terkadang rajin dari satu majelis ke majelis yang lain, bawa-bawa bendera, tapi ketika ditanya suruh baca Quran nggak bisa. Kan aneh ini hadirin sekalian. Jadi sekarang banyak orang ngaji bukan pada bawa kitab, tapi pada bawa bendera main gede-gedean. Yang seharusnya kalau ngaji bawa kitab main tebel-tebelan, sekarang ngaji bawa bendera main gede-gedean. Ilmunya mah pada kagak ada. Makanya alhamdulillah almarhum meninggalkan majelis yang dilanjutkan oleh saudara saya Akhi Nafillah Al-Ustaz Hasanuddin. Pengajian ini berlanjut terus insya Allah. Karena lewat yang namanya takjiah semacam ini, lewat maulid, lewat acara apapun, tidak akan membuat kita pandai dan pinter tanpa duduk di majelis taklim. Tanpa ta'alum, al-ilmu bita'alum, ilmu didapatin dengan belajar. Tapi kalau yang namanya mendengar begini, hari ini didengar, ntar juga kita udah lupa lagi. Ya hadirin sekalian, saya rasa inilah apa yang saya sampaikan, rasa hormat saya kepada Akhi Nafillah Al-Ustaz Khairul Azmi, putra daripada almarhum Bapak Kiai Haji Abbas Basri. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan khitah perjuangan ayahandanya, dan mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan ilmunya senantiasa bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak sampai lama dan saya potong acara saya duluan, karena saya sekarang di Kayu Manis ditunggu oleh Habib Abu Bakar dengan Habib Ahmad Al-Kaf, karena ada acara di Kayu Manis dengan Habib-Habib itu. Jadi saya minta sama beliau, saya hadir dulu kemari, baru saya ke sana. Karena saya juga di sana ditunggu, jadi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini kita semua mendapat cucuran rahmat dan termasuk orang-orang yang besok mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf. Awan Gusma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang taklim kita, mari sama-sama kita laksanakan taklim seperti kita laksanakan setiap hari Ahad tiap pagi. Pada Ustaz Yakub Haji Yakub Yusman, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa
وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجنى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذنة عزمت إن الكبائر في الغفران كالنمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم وأنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم عليه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده الشرف يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر العدي والقدر الجاني ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن
بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna li hifzi kitabih wa awqafana alal jalili fi hukmihi wa ahkamihi wa adabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mu'minin biyawmi hisabih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mubarrazu fi lisanihi wa fasli khitabih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Pada akhinal kiram al-ustaz Azmi yang kami muliakan, pada para alim ulama, para asatiz, para hujjaj dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, dan semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi daripada apa yang dikatakan oleh guru kita ya tadi ya, penceramah Buya Tasmuni, saya tambahkan sedikit bahwa pada malam hari ini kita diundang oleh Ustaz Azmi untuk dapat menghadiri acara haul Bapak Kiai Al-Maghfir Billah, Bapak Kiai Haji Abbas Basri. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya 'alal mait wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan orang yang sudah meninggal, wajib ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Ustaz Azmi ini orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi masih kalimat dia masih menghidupkan daripada tali silaturahmi kerabat-kerabat orang tuanya. Mudah-mudahan Ustaz Azmi beserta keluarga mendapatkan cucuran rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan tauhid, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar di sana dikatakan, apabila ada seorang yang akan meninggal dunia, maka di dalam rumah itu terdengar berbagai macam suara tangisan, berbagai macam suara rintihan. Suara ini yang dapat didengar oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Hanya malaikat ini yang dapat mendengar daripada suara teriakan daripada rumah yang ditimpa musibah tersebut, sampai malaikat Israel tersebut menghampiri rumah tersebut. Apa kata malaikat Israel?
apakah gerangan yang aku dengar di rumah ini? Fawallahi, ini malaikat Israel bersumpah, fawallahi ma zalamtu ahadam minkum, maka demi Allah saya tidak pernah menzolimi salah seorang di antara kamu. Fawallahi ma naqastu ahadam minkum umran, maka demi Allah saya tidak pernah mengurangi umur salah seorang di antara kamu. Maka apabila kamu menyalahkan saya, ini kata malaikat Israel, maka saya adalah abdun ma'murun, saya adalah hamba Allah yang diperintahkan kapan dan di mana saja. Jika Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa tersebut, saya akan cabut nyawa daripada hamba Allah. Maka apabila kamu menyalahkan mayit, kamu meratapi daripada mayit, apakah mayit itu saudara kamu, apakah orang tua kamu, apakah adik atau saudara, maka mayit itu sudah habis masa kontraknya. Maka apabila kamu menyalahi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu termasuk orang yang bodoh. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, sebagaimana tadi dikatakan ya oleh pembawa acara ini, untuk mengambil tabaruknya itu sebagai muqaddimah saja ya. Ini untuk mengambil tabaruknya karena ini musim daripada anak-anak kita ini ujian ya. Anggap saja ini kitab yang saya baca ya, biasanya ini tafsir Jalalain ya, ini saya ingin memberikan kunci jawaban kepada bapak-bapak ya yang hadir di sini. Jadi kalau nanti ya ada pertanyaan, ini kunci jawabannya ini yang saya pakai kitab Syarah Al-Manhusaniyah ya. Syarah ini bukan tafsir Jalalain, ini saya ingin memberikan kunci jawaban ya. Ya ini untuk mempersingkat waktu, tolong saudara Sidik dibaca ya. Tahap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahyahi ilaihim fayaprahuna biha asyadda ma kanu yaprahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayaprahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya jamaah sekalian yang berbahagia, saya sengaja memberikan kajian pada kitab syarah daripada Al-Manhusaniyah. Terkadang apabila tetangga kita ini meninggal, itu mereka selalu mencari dalil ya. Kalau yang nikah hari ini tuh nggak ada dalilnya katanya, yang nuju hariin begitu juga. Kita nggak perlu pakai sodakoh lagi ya, kita nggak perlu ngurusin lagi kalau orang yang sudah meninggal ya. Ini saya sengaja memberikan kunci jawaban ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak nanti ragu jawabannya kenapa nih, nah, ini saya memberikan kunci jawaban ya. Ya ini kitab Al-Manhusaniyah, ini langsung daripada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Jadi wasiat Nabi Muhammad ini langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya.
Ini kata Nabi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasodak ala mautaka, bersodakohlah kamu ala mautaka, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tuh. Sekarang kalau saudara kita, orang tua kita, ya, ini mereka sudah meninggal dunia, apakah perlu disedekain apa enggak? Nah, di sini. Ini Sayyidina Ali dipesan oleh Nabi Muhammad, ya. Ya Ali, tasodak ala mautaka, wahai Sayyidina Ali, tasodak ala mautaka, bersodakohlah kamu kepada